Salam dan selamat pagi, Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan harian bagi kita, hari ini Selasa 29 Oktober 2024. Marilah kita sejenak merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyemangati kita untuk menjalani satu hari ini, agar satu hari ini benar-benar menjadi hari yang penuh semangat bagi kita semuanya untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk kita, serta untuk siapapun yang ada di sekeliling kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam setiap perjalanan hidup kita kemanapun dan apapun pekerjaan kita hari ini. Bagi Amang dan Inang yang sedang lemah sakit, saya mendoakan supaya Tuhan memberkati obat-obatan, makanan, minuman, dan aktivitas Amang ini serta harapan-harapan dan doa kepada Tuhan agar kesembuhan yang darinya menyertai Amang dan Inang serta saudara-saudara. Bagi Amang dan Inang yang sedang berduka, semoga Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, dan yakinlah kekuatan darinya akan menyertai Amang, Inang serta saudara-saudara sekalian. Dan selamat bekerja bagi Amang dan Inang dan saudara-saudara juga yang akan berangkat bekerja hari ini. Pastikan bahwa Anda memiliki semangat yang dari Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Bahwa kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk hanya diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Semoga hari ini benar-benar hari yang penuh rahmat dan banyak berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Jauh dari persoalan, jauh dari tantangan, dan juga hal-hal yang membuat kita menjadi lebih tidak bersemangat lagi. Namun sebelumnya, marilah kita satukan hati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amang Indang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuai dengan Almanak KKBP, renungan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, pasal 4 ayat 13. Dikatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Kita mampu karena Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat Tuhan yang baik, firman Tuhan hari ini adalah salah satu dari sekian banyak, bahkan ribuan ayat yang selalu diingat dan dihafal orang yang beriman dan bertuhan kepada Yesus Kristus. Mengapa selalu diingat dan dihafal? Karena nats yang familiar ini terkandung makna harapan dan kepastian bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mengatakan segala perkara. Itu artinya dalam perjalanan hidupnya untuk menyampaikan kabar baik dari Tuhan kepada orang banyak tidaklah mudah. Tantangan atau dibuli, hambatan, dan persoalan yang sebenarnya karena untuk menyampaikan bahkan melakukan yang baik dari Tuhan selalu saja dihadapi. Paulus pernah sangat tidak aman dan nyaman. Dia selalu dikejar-kejar oleh orang bahkan pemerintah yang tidak senang dengan cerita Yesus Kristus. Paulus pernah dipenjara. Kita bisa bayangkan bagaimana penjara di zamannya yang serba sangat terbatas. Masih banyak lagi pergumulan yang dihadapinya karena untuk memberitakan Injil Kristus, kabar baik Tuhan, agar setiap orang yang percaya dan menerima Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dalam menghadapi semuanya itulah, Rasul Paulus bersaksi dan menulis dengan imannya bahwa Tuhan selalu memberi dan menyediakan kekuatan baru untuk dia. Jemaat Kristus yang baik, bagaimana dengan kita? Kita harus mengimani bahwa cerita Alkitab adalah cerita tentang karya dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan waktu, dari dulu dan hingga kini.
hingga kini dia masih dan terus berkarya seperti dulu. Jangan kita katakan cerita itu kan cerita lama yang sudah usang dan expired. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bangkit dari kematian untuk berkarya lagi dan lagi. Dengan itulah Rasul Paulus sangat meyakini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hambanya mengalami hal-hal yang tidak diingininya. Mungkin kita masih ingat cerita Yunus. Dia mengalami kesusahan karena tidak bersedia untuk pekerjaan Tuhan. Dia sadar dan dicampakkan ke laut, ditelan ikan besar. Selama 3 hari dia berada dalam perut ikan besar untuk merenungkan apa yang telah diperbuatnya kepada Tuhan. Rupanya situasi yang membuatnya takut, yang jauh dari luar pikirannya, telah Tuhan sediakan di Niniwe. Hebat bukan? Tanpa kita sadari ada satu penyakit rohani dalam hidup kita. Dan penyakit yang satu ini sering membuat kita tidak mampu untuk mengiyakan ajakan dan arahan Tuhan. Untuk menutupinya, kita selalu mengandalkan pikiran dan kemampuan kita yang terbatas itu untuk menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan yang menghampiri kita. Apa itu? Kurang percaya. Ya, kita kurang percaya kepada kekuatan dan kemampuan Tuhan. Padahal kita sangat meyakini Dia hidup dan berkarya. Dia baik dan peduli. Dia maha tahu dan penuh kasih. Tetapi penyakit kurang percaya itu selalu hadir dan mengintai kehidupan kita. So, ingatlah statement, kita mampu dalam banyak hal yang baik karena Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah, kata lagu rohani yang mungkin pernah dan sering kita mendengarnya. Dia adalah Allah yang tidak pernah tidur. Semua untuk Anda, saya dan kita semua, pun dunia. Jika kita memberi ruang dalam kehidupan kita dan percaya kepadanya, semuanya akan lebih baik. Amin. Tuhan Yesus bersamamu. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengingatkan aku bahwa ada kekuatan dan kemampuan untuk aku dapat menghadapi segala pergumulan hidupku yang melemahkan aku. Dengan firman-Mu aku semakin yakin penyertaan dan perlindungan-Mu kepadaku. Mampukan aku Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas sama nginang. Horas.